Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Fa khalaqna al-mudghata idama. Fa kasawna al-idama lahman. Thumma ansha'na khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Mereka makan dari sumber makanan yang berasal dari tanah. Mereka minum dari sumber air yang berada di tanah. Itu kenapa Anda cepat atau lambat akan dikembalikan ke tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati makanan yang berasal dari tanah yang Anda makan akan berproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma yang menjijikkan, disimpan dalam rahim wanita yang kokoh. Dari nutfah Allah berproseskan menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah Allah bentuk menjadi mudghah, segumpal daging. Dari daging Allah susunkan tulang di dalamnya. Dari tulang Allah tutup kembali dengan daging, sehingga tercipta hamba Allah dengan kesempurnaannya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dengan ciptaannya. Tapi ingat, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Perjalanan hidupmu akan berakhir dengan kematian. Dan ingat, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Perjalanan kematianmu akan dibangkitkan dalam yaumul ba'ats, hari kebangkitan, untuk mempertanggungjawabkan umur dan waktu yang telah kuhabiskan di dunia. Quran surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14 dan 15. Dan saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini kembali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukhan, wa minkum may yatawaffa min qablu, wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Manusia berasal dari tanah, diolah kembali menjadi nutfah sperma, diolah kembali menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, thumma yukhrijukum tiflan, kalian akan dibentuk menjadi anak-anak. Setelah menjadi anak-anak, litablughu ashuddakum, kalian akan berproses menjadi dewasa. Setelah dewasa, litakunu syuyukhan, kalian akan menjadi syekh, orang tua. Setelah tua, wa minkum may yatawaffa min qablu, kalian pasti akan mati.
Ingat, lorong waktu yang sedang kita jalani, cepat atau lambat akan membawa kita pada kematian. Quran Surah Al-Ghafir ayat 67. Semoga kita sadar untuk mempersiapkan bekal yang cukup, sebab setelah kehidupan sedang menanti kehidupan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah yakhluqu man yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan engkau pertama dalam keadaan lemah. Bukankah bayi itu lemah? Tsumma min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, Allah menciptakan engkau menjadi kuat. Bukankah saat ini kita berdiri dengan kuat? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Tapi ingat, setelah kuat engkau kembali akan menjadi lemah. Bukankah kakimu sudah mulai tak kuat? Bukankah kesehatanmu sudah mulai menurun? Berarti fitrah cocok dengan ayat ini. Wasaimah, dan lihat, hitung di rambutmu berapa uban yang sekarang bersemayam. Ini tandanya sebentar lagi kita bakal mati. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah judul materi kita malam ini, navigasi iman, mengelola waktu dan prioritas dengan bijak. Semoga waktu kita insya Allah waktu yang sangat baik dalam menjalani hidup ini, dan insya Allah semoga sepulang dari pengajian ini menjadi orang yang bahagia dunia. Jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah, mari kita awali majlis ini dengan berdoa kepada Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a." Tidak ada kemuliaan yang bisa engkau capai hari ini kecuali mengawali aktivitas dengan doa. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah, mintalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan hajat kita. Semoga kita tutup tahun ini dengan kebaikan dan menyambut waktu tahun depan dengan lebih berkah. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdialog dan bermunajat dengan hati dan khusyuk. Kita angkat kedua tangan, kita minta kepada Allah, semoga malam ini banyak Allah turunkan kebaikan dan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali, Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhal, a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanyalah orang-orang yang beriman yang senang berzikir kepada Allah, Allah akan tenangkan jiwanya dan hatinya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Hanyalah orang-orang beriman yang berbuat baik, Allah kirimkan kebaikan dalam hidupnya, dan insya Allah hidupnya akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup akhir tahun dengan tazkiyatun nufus, membersihkan hati sebersih-bersihnya agar hati ini bebas dari penyakit hati. Astaghfirullah. Semuanya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Allah ya Allah ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Berzikirlah dengan asmaul husna, maka Allah akan dengarkan segala rintihan dan apa yang kita inginkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin,
Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Zahir, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya doakan yang hadir di majelis ini rezekinya melimpah. Saya doakan untuk ibu-ibu mulai tahun depan uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir di Masjid Ar-Rayyan ini segera berangkat ke Baitullah. Saya berdoa di majelis yang mubarak ini hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan rumah tangganya sakinah dan bahagia. Saya doakan untuk ibu-ibu suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan untuk bapak-bapak istrinya soleha dan tidak matre. Dan saya doakan yang hadir jadi orang kaya. Walaupun rupiah bukan segala-galanya, tetapi untuk membeli segala-galanya butuh rupiah. Setuju tidak? Kalau di rumah cukup ada cinta tapi kurang rupiah, OMG Allah. Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Ibu,
Kita ini sama-sama punya kelemahan. Zuyyana linnas hubbus syahawati minan nisa. Menurut surat Ali Imran ayat 14, kelemahan laki-laki itu adalah perempuan. Betul Pak? Jangan ngebohongin gue. Kita satu server guys. Nah, apa kelemahannya ibu-ibu? Duit. Ternyata harta dan uang menjadi kelemahan. Itu kenapa prinsipnya biar kata laki jelek yang penting banyak. Masya Allah. Suami berkulit hitam gak apa-apa, yang penting sering kasih. Suami jarang pulang karena sibuk bekerja ninggalin istri gak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Aku baru tahu ternyata suamimu gak penting-penting amat. Sebab bagimu yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa, kita harus jujur dalam hidup. Apakah ada doa jadi orang kaya? Ada. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita doa dulu. Semoga doa ini membuat kita jadi orang kaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Insyaallah jadi orang. Masya Allah. Yang kedua, doa pelunas. Hati-hati dengan hutang besti. Halo. Nabi berkata, hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Orang yang punya hutang selalu ada dua putaran ini. Makanya semoga cepat dilunaskan. Dan kata Nabi, orang yang berhutang ditunda-tunda terus membayarnya, padahal dia ada uang, sengaja membayarnya nanti terus, akhirnya dia meninggal, maka di hadapan Allah dia meninggal sebagai seorang pencuri karena meninggalkan. Ada doa pelunas hutang. Mau aja apa mau banget? Ya Allah, ikuti saya ya. Terkhusus bagi yang punya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Segera hutangnya asal di Ustaz, apakah ada amalan yang membuka pintu rezeki? Ternyata doa tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan amalan. Inilah yang disebut amalan muta'addi, amalan yang banyak mendatangkan rezeki. Coba mulai malam ini diamalkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfikuna
ya'khuduna amwalakum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah 274 membeberkan rahasia rezeki yang melimpah. Orang-orang yang rajin sedekah siang dan malam, minimal sehari sedekahnya 2 kali, maka Allah akan melimpahkan rezekinya. Ini menandakan doa harus disertai dengan amalan muta'addi, yakni sedekah ba'da subuh dan ba'da isya. Coba deh, bangun subuh ke masjid sedekah, isya sebelum tidur sedekah, dan inilah yang membuat rezeki selalu berkah. Ayo, ini mumpung kita lagi setelah sholat isya, kita sebelum tausiah mengajak jamaah untuk menyisihkan sebagian rezekinya fisabilillah di jalan Allah. Keluarkan sedekah ibu dan bapak yang terbaik. Yang penting konsep sedekah banyak tapi ikhlas. Betul. Yang penting konsep sedekah itu jauhi sedekah dengan uang yang berwarna abu-abu. Sedekah harus yang terbaik ya. Masa membeli akhirat dengan uang abu-abu ya. Mari jamaah, biasakan kita mengamalkan Al-Baqarah 274. Buktikan besok pagi rezeki Anda telah menanti. Kami dan panitia akan menyiapkan kantong sedekah. Silakan masukkan kantong sedekah. Sambil bersedekah kita sampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Yuk Bapak, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rasulullah ya Nabi salam Masya Allah ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah
وأسقني الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rayyan yang sudah memfasilitasi masjid ini dan membuat saya hadir di tempat ini menatap hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Jujur Bapak, bukan Masjid Ar-Rayyan yang undang gue, tetapi gue yang menawarkan diri. Apakah boleh saya mengadakan taklim di sini? Jawabannya boleh. Dan mereka bertanya, berapa apanya? Saya bilang, no charge alias free. Saya tidak pernah bertausiah di masjid ataupun di majelis meminta bayar. Selama ini Anda salah sangka. Ibu, acara ini gratis. Tanya keluarga besar DKM. Riza Muhammad tidak minta sepeser pun, asalkan kita bersama-sama memperbaiki diri. Ibu, selama saya ceramah, demi Allah saya tidak pernah menghitung amplop. Kenapa? Hah? Ibu mau ngomong apa sih? Oh, ternyata selama ini yang dihitung adalah astagfirullah. Yang saya hormati perwakilan Bapak Lurah, para tokoh, para ustadz, para alim yang hadir di majelis ini, semoga insya Allah selalu mendapatkan keridhaan Allah. Ibu-ibu majelis taklim, ketua majelis taklim, masya Allah, semoga pengorbanan waktu Anda betul-betul dibalas dengan kebaikan. Saya yakin ibu datang ke tempat ini bukan cuma pengen melihat gue. Saya yakin ibu datang ke tempat ini bukan cuma pengen melihat lesung pipi gue. Saya yakin ibu datang ke sini karena Allah. Betul? Jangan salah niat, karena niat akan menentukan amal soleh Anda. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fa hijratuhu ila Allah war rasuli. Yang datang ke tempat ini karena Allah, maka Anda pula membawa kebaikan. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang datang dari rumahnya mengantapkan hati dan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu, demi Allah Anda pula membawa syurga. Amin. Bahkan hadis riwayat Muslim nomor 2699, wa majtama'a fi qaumin fi buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah yatluna kitab Allah, berdiskusi tentang Al-Quran, wa yatadarsunahu bainahum, bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihim sakinah, maka pengajian itu akan diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kehadiran di tempat ini akan pula membawa rahmat. Wa hafatzhumul malaika, malaikat di atas kepala Anda berputar-putar mendoakan kita. Wa taqarrabullah fiman indah, dan Allah berbangga kepada kita di antara para malaikat sebab kita sedang menuntut ilmu. Bahkan garansinya terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu.
yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fatsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau ada majelis fafsam, mudahkan majelis itu. Yafsahillahu lakum, siapa yang memudahkan majelis Allah, Allah memudahkan hidup Anda. Insyaallah semua langkah kita malam ini, pengorbanan waktu kita, semua terbalas dengan kebaikan. Selamat kepada remaja masjid yang baru dibentuk. Ayo kita support anak-anak muda kita, biar yang ceramah nggak tua-tua mulu, ya enggak? Kalau yang ceramah muda ibu fresh banget. Ibu yang muda MC di belakang. Wow, ini yang disebut MC baru kita. Support anak muda itu perlu, Pak, sebab dia adalah estafet, tahu nggak, penerus perjuangan ke depan. Betul? Bahkan Nabi berkata, sab'atun yudhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 naungan yang akan diberikan kepada 7 orang yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Salah satu di antaranya syabun nasa'a bi ibadatillah, ciptakan anak-anak muda yang gemar taat kepada Allah. Maka harusnya generasi muda difasilitasi agar apa? Mereka berkiprah di semua jalur kehidupan. Amin. Semoga pembentukan remaja masjid ini terus istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, selama ini cuma melihat gue di TV, sekarang udah lihat aslinya. Ternyata Ibu lebih enak melihatnya di TV apa yang asli? Masya Allah. Ibu lebih ganteng yang asli apa yang TV? Masya Allah. Ibu lebih ganteng yang asli apa yang di rumah? Maaf ya Pak, kalau Anda menghadirkan majelis perempuan, beda berbicara dengan majelis para laki-laki. Demi Allah, wanita itu membutuhkan sense of humor, joke yang cukup. Karena apa? Dia udah capek. Saya lihat hidup Anda penuh dengan beban. Kita kasihlah hiburan-hiburan dikit ya. Jamaah, wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia.
sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Riza mati. Seneng amat. Apa salah gue? Ketika bilang Ustaz Riza, beliau ekspresi terbaik yang saya lihat. Dengan bahagianya, doain gue mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang sering digagalkan untuk disyukuri, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia atas apa yang telah Allah titipkan padanya. Yang pertama as-sehat, nikmat sehat. Yang kedua wal farau, waktu. Waktu ini seperti mata pisau yang akan memberikan efek. Kalau Anda memanfaatkan baik, maka hasilnya baik. Kalau kita sia-sia dan lalai, maka endingnya pun kita akan menjadi manusia yang lalai. Maka tolong manfaatkan kesehatan yang Allah titipkan kepada Anda dan waktu yang telah kita ambil amanatnya agar kita pakai sebaik mungkin. Ibu, apakah Anda pikir diciptakan di dunia ini tanpa tanggung jawab? Apakah Allah menciptakan Anda tanpa maksud dan tujuan? Apakah Anda diciptakan dibiarkan untuk senang-senang saja? Maaf saudara-saudara, maaf, seribu maaf. Kalau Anda belum mengenal hakikat dari kehidupan yang Allah titipkan, maka Anda pasti tidak akan menemukan rumus tujuan kehidupan sebenarnya. Tolong Bapak buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kehidupan ini amanat. Ibu, kehidupan ini amanat. Allah memang menciptakan dunia sebagai tempat hunian untuk manusia. Agar apa? Setelah tiba di dunia, Anda menjalankan amanat dan konstitusi yang sudah Anda tanda tangani. Ibu, Ibu lupa atau pura-pura lupa? Atau jangan-jangan Anda mulai amnesia? Halo? Apakah Anda lupa Anda sudah menandatangani kontrak dengan Allah? Ingat nggak sih? Apakah Bapak lupa Anda secara transaksional telah menandatangani MOU dengan Allah? Apa transaksi yang sudah saya dan Anda buat? Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Alam ruh telah diciptakan pertama kali. Ketika ruh telah ada di Lauhul Mahfuz, ruh ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, wahai para ruh, berjanjilah, bersaksilah, apakah aku ini Rabb kalian? Alastu bi rabbikum? Anda dan saya menjawab, qalu bala syahidana, kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ini pertanda dari alam ruh saja Anda sudah membuat transaksi untuk taat kepada Allah. Halo, apakah Anda lupa? Ibu, transaksi kedua yang sudah Anda tanda tangani dalam Quran surah Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda secara tegas di ayat ini mengatakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Benarkah?
Benarkah hidup Anda banyak untuk Allah? Halo, saya minta kejujuran Anda. Betulkah waktu 24 jam habis untuk kepentingan Allah? Atau lebih banyak mana yang ibu habiskan untuk kepentingan dunia dengan kepentingan Allah? Lebih banyak mana, Bu? Ternyata prek. Anda yang bicara dengan tegas, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kenyataannya lebih banyak main handphone daripada baca Quran. Halo. Astagfirullahaladzim. Transaksi yang ketiga, Pak, sudah Anda tanda tangani dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali keberadaannya untuk ibadah. Jadi wajar dong kalau hidup kita lebih banyak ibadah daripada ngurusin dunia. Jadi wajar dong Pak waktu kita habis untuk Allah. Wajar Pak, karena apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ba'taqi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa di ayat ini? Kejarlah pertama urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Anda tetap mendapatkan porsi untuk mengelola dunia. Anda tetap mendapatkan porsi untuk mencari uang. Anda tetap mendapatkan porsi untuk kehidupan dunia. Tetapi ingat, yang pertama yang harus kita usahakan adalah memperbanyak urusan akhirat. Halo. Ternyata sampai di sini ini bahan muhasabah buat kita ya. Enggak cocok apa yang sudah Anda tulis. Waktu kita terlalu sibuk dengan dunia, betul? Sedangkan ini salah konsep, Besti. Wa ba'taqi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau perbanyak urusan akhirat. Tolong Bapak take the point kalimat ini. Wa ba'taqi fima atakallahu darul akhirah. Yang kau hiaskan, yang kau persiapkan, yang kau tumpuk pertama kali adalah urusan akhirat. Faktanya urusan dunia terlalu banyak memusingkan kita. Betul? Urusan dunia terlalu banyak menyita waktu kita. Betul? Urusan dunia terlalu banyak membuat kita sibuk hingga kita melupakan tahajud setiap malam. Kita melupakan duha 2 rakaat atau 4 rakaat setiap pagi. Kita jarang berjamaah dengan konsisten 5 waktu, terkadang di masjid, terkadang di rumah. Sedekah Senin dan Kamis, puasa juga jarang. Sehingga apa? Tugas Anda sebagai ahli ibadah yang memang diciptakan untuk lebih banyak beribadah, ternyata lebih banyak ngurusin dunia dan urusan syahwat serta perut. Halo? Halo? Ayo sadar yuk. Ibu, waktu kita gak banyak. The life is short, hidup ini pendek. Waktu kita gak banyak. Perjalanan waktu sudah kita lewatkan, sedang kita jalani dan akan kita jumpai. Betul? Alam ruh sudah lewat. Alam janin 9 bulan 10 hari berada di kandungan seorang wanita yang prosesnya sudah saya sampaikan di awal. Nutfah, alaqah, mudghah sampai menjadi sosok manusia. Dari lemah, kuat, lemah kembali, termasuk urusan rambut yang hitam akhirnya berubah menjadi putih. Itu perjalanan waktu yang harus kita renungkan. Berarti Anda sebentar lagi. Jemaah, alam rahim sudah kita lewatkan dan saat ini kita memasuki alam dunia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul
setiap kematian dan kehidupan akan dipergilirkan. Halo? Tolong pahami kalimat ini. Setiap kematian dan kehidupan akan dipergilirkan. Setiap rumah akan kedatangan kelahiran dan kematian. Setiap rumah akan gembira dan berduka. Dan siap-siap sebentar lagi rumah Anda yang akan didatangi kabar duka. Demi Allah, cepat atau lambat rumah Anda akan menjadi kabar duka. Cepat atau lambat Anda ditinggalkan atau meninggalkan. Cepat atau lambat suami istri akan berpulang sendiri-sendiri. Betul? Dan Anda akan tahu rasanya kehilangan. Kalau sudah baru bawa ke hati, sungguh ini pengajian apa dan Indonesia? Jemaah, kok nggak sadar dengan kematian orang? Kok nggak sadar dengan kematian tetangga? Akthiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Hadis riwayat Ibnu Majah 4258. Akthiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah mengingat kehancuran kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Sebaik-baik manusia yang cerdas adalah manusia yang banyak mengingat mati. Dan yang lebih cerdas lagi, setelah ingat mati, mempersiapkan bekal menuju mati. Pertanyaannya, apakah bekal Anda sudah cukup? Andai jawaban kita ini sudah tahu mati itu pasti, betul? Tetapi bekalnya tidak cukup. Sudah tahu dunia ini sementara, hartamu, keluargamu akan ditinggalkan, tetapi seolah-olah Anda hidup selamanya di dunia, berjuang untuk dunia, berkeringat untuk dunia, seolah-olah tidak akan ditinggalkan, padahal yang Anda perjuangkan tidak setia. Halo? Apakah kalau ibu meninggal suami ikut dikubur? Ngapain? Astagfirullah. Hari pertama menangis dengan kesedihan ekstra. Drama Korea dimulai. Hari kelima tahlilan. Hari ketujuh mulai hilang. Hari ke-10 yang dikubur mulai dilupakan. Hari ke-15 mulai melirik janda sebelah. Hari ke-30 kawin. Kasihan. Ibu, dirimu di alam kubur mulai dilupakan. Halo, suamimu sibuk kawin lagi. Anak-anakmu sibuk dengan aktivitasnya kembali. Betul. Dunia dilanjutkan, kehidupan must go on, terus hidup. Yang mati terlupakan. Kasihan deh loh. Herannya Pak, herannya yang semua ini diperjuangkan, harta diperjuangkan, keluarga diperjuangkan, mobil diperjuangkan, duit diperjuangkan, padahal demi Allah yang Anda perjuangkan tidak setia. Halo? Ingat kata Nabi, idza matal insanu qata'a amaluhu. Setiap yang mati terputus semua apa yang diusahakan. Terputus semua apa yang Anda perjuangkan, illa min thalatha, kecuali Anda beruntung dengan 3 perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyah wa ilmin tunfa'ahu bihi waladun salih yad'u lahu. 3 perkara yang akan menyelamatkan Anda: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Makanya pembentukan remaja masjid itu penting Pak. Karena apa? Kalau Anda punya anak yang soleh dan soleha, maka anak ini akan menjadi syafaat dan investasi yang akan beruntung orang tuanya ketika meninggal. Punya anak nggak taat, najis terlalu. Punya anak nggak soleh, ngapain? Untungnya di mana? Anak yang soleh diciptakan karena akan memberikan syafaat untuk orang tua. Waladun soleh yad'u lahu. Itu kenapa perjuangan 3 ini yang harus kita lakukan di dunia, Ibu.
Coba perhatikan ketika jenazah dianggarkan ke liang kuburnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba di atas liang lahatnya 5 yang mengantar jenazah ini. 2 pulang ke rumahnya. Siapa yang pulang ke rumahnya? Hartanya dan keluarganya. Lalu 3 turun sampai ke kuburnya. Dia akan duduk bersamanya. Siapa yang turun sampai ke kuburnya? Yang akan menjadi teman setia Anda. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang Masya Allah. Harusnya kita sadar, dunia ini sempit waktunya. Dunia ini tidak lama. Kullu nafsin da'ikatul maut, thumma ilayna turja'un. Jiwamu pasti akan berakhir dengan mati. Siap tidak siap, tua atau muda, banyak atau sedikit amalmu, engkau pasti akan mati. Yang perlu kita persiapkan adalah mempersiapkan bekal terbaik menuju mati. Karena sebentar lagi di antara kita pasti ada satu persatu diambil oleh Allah. Entah kapan, entah minggu ini atau minggu depan. Bisa jadi bulan depan pas di depan gue. Gue ya emang. Berapa usianya Bunda? 43. Masya Allah. Usia Bunda ini 43. Ibu, Syekh Ali Jaber meninggal 44. Berarti tahun depan beresin. Ya Allah, itu banget. Syekh Ali Jaber 44, Pak. Beliau 43. Allahu Akbar, kok ya kebetulan. Saya bilang bulan depan Januari. Udah siap? Udah siap? Oh belum? Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa kita terlalu banyak bermain-main dengan waktu? Waktu umur yang Allah titipkan agar kita memperbanyak amal soleh. Waktu yang terus berjalan harusnya ditumpuk untuk memprioritaskan kepentingan akhirat. Tidak salah Anda berjuang untuk dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Boleh di ayat ini. Silakan Bapak membeli rumah, membeli mobil, memperkaya harta, memperbanyak anak, silakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah bekal akhirat sudah melebihi kepentingan dunia? Ibu, kita sibuk kadang membeli barang, betul? Handphone, iPhone, harganya jangan ditanya. Walaupun belinya pakai kredivo, home credit, whatever lah. Handphone jutaan, belasan juta diambil Pak demi gengsi. Masa ketua DKM nggak pakai iPhone? Handphonenya keren, giliran disuruh kurban, innalillah. Sudah nggak kurban, sibuk cari kupon kurban. Ada? Pada sini ada nggak? Sudah nggak kurban, sibuk cari kupon kurban, ada? Yang mana orangnya? Ya Allah, suruh kurban 1 ekor kambing susahnya minta ampun. Alasannya belum ada uang, nggak cukup lain. Aduh, Masya Allah, terlalu banyak the reason, alasan. Ibu, beli motor Yamaha NMAX tahun 2024 35 juta. Umroh kagak. Ya elah. Lu motor dijamanin dong. Beli motor sok gengsi, langsung ambil baru guys. Tetapi umroh ditunda. Beli rumah di klaster Mahoni, KPR. Ya enggak? Haji belum? Ya. Si ada
Beli rumah udah haji belum, kasihan. Kenapa saya perlu kasihan? Karena dunia mau diutamakan sementara akhirat selalu menjadi komoditas nomor 2. Seolah-olah haji dan umroh tidak prioritas. Seolah-olah rumah, motor selalu menjadi nafsu yang berprioritas. Inilah salah jalan, Pak. Banyak manusia yang berjuang untuk barang-barang yang dia perjuangkan. Ibu-ibu berjuang untuk kehidupan yang diperjuangkan. Lalu kenapa haji ditunda? Alasan antri. Ustaz, bagaimana haji tidak antri? Oh, haji plus dong, Ibu. Kalau saya mengikuti saran Anda untuk haji reguler, sorry lah ya, lama. Bapak tahu Pak, pilihan ini berlaku untuk saya. Saya rela ngontrak. Saya rela ngontrak 4 tahun hanya untuk berangkat haji furoda tahun 2014, 210 juta satu orang. Saya rela ngontrak rumah, uang saya kumpulkan untuk haji lebih dahulu. Karena saya yakin kalau haji ditunda, rezeki juga akan tertunda. Halo? Saya ngontrak dulu, Besti. Uang saya kumpulin buat apa? Haji. Ngapain? Rumah mentereng bagus belum? Najis ralala. Apa manfaatnya? Apa? Dunia akan ditinggalkan dan kita salah konsep, salah tujuan. Kenapa? Terlalu memprioritaskan yang tidak penting dalam kehidupan ini. Lorong waktu terus berjalan, waktu terus mendekati kita. Kalau sampai kita mati belum berhaji gimana? Haji wajib gak sih? Nah, yang wajib sih tinggalin. Kalau kita sampai mati belum berhaji gimana, Bu? Bapak sengaja menunda haji. Kalau sampai bapak mati belum berhaji gimana, Pak? Sedangkan haji itu wajib man istata'a, walaupun bagi yang mampu, tetapi tetap wajib, Pak. Yang wajib itu diutamakan. Ibu, kalau ibu mati belum berhaji gimana? Anakmu bertanggung jawab untuk membadalkan haji orang tuanya. Bayangkan, kenapa ada badal haji, Pak? Kenapa ada badal haji? Saking wajibnya haji. Maka anak yang orang tuanya belum berhaji, ia memiliki tanggung jawab untuk membadalkan orang tuanya ke Baitullah. Sampai mati pun Anda dituntut. Halo. Ya Allah. Prioritas kita yang salah. Prioritas kita yang salah, Pak. Seandainya dari dulu kita tahu lorong waktu yang diutamakan adalah kepentingan akhirat, maka insya Allah urusan dunia mengikuti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan dunia ini membutuhkan amal. Perjalanan dunia ini membutuhkan bekal. Dan yang kita butuhkan adalah amal soleh. Yang kita usahakan sekarang ini dalam waktu perjalanan kita itu adalah amal soleh. Sebab kehidupan ini bukan tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat orang meninggal. Jemaah, sebentar lagi, sebentar lagi. Kalau kematian itu datang, kalau kematian itu sudah tiba di rumah Anda, dan malaikat yang ditugaskan sudah siap mencabut nyawa Anda, inilah episode kehidupan sebenarnya yang sedang kita mulai. Ibu, kematian akan diawali dengan sakitnya sakaratul maut. Coba Bapak renungkan kalimat hadis dari Rasulullah. Sakit yang tidak pernah dialami manusia adalah ketika ruh dicabut dari badannya.
Dan Nabi berkata, sakaratul maut sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. 300 kali bacokan pedang, kata Nabi. Ibu, sakaratul maut itu sampai bikin yang merasakan itu ngorok. Karena apa? 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Kok nggak mikir? Episode sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, Pak. Semua orang pasti akan melewatinya. Itu kenapa orang yang sakaratul maut dibantu agar husnul khatimah. Kita harus mikir, sakaratul maut itu luar biasa. Sampai Nabi, seorang Nabi Rasulullah yang kita cintai merasakan, kalau sakitnya sakaratul maut seperti ini, aku berdoa kepada Allah, semoga sakitnya umatku aku yang menanggung. Sakit ngomong seperti itu, Pak. Sakitnya luar biasa. Jamaah, cobalah Anda sering-sering melihat orang yang berproses nazar. Coba lihat, Anda perhatikan jenazah, agar apa? Lembut hati kita. Adzikrul maut, perbanyaklah mengingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Yang pertama, lihat tubuhmu. Berdiri aja sekarang susah. Halo, sudah merasakan? Itu tanda-tandanya. Ibu, coba Bapak hitung rambut ubannya ada berapa, Pak? Nah, pertanda itu berarti sebentar. Coba, mata kita sudah rabun gak sih? Allahu Akbar. Ini tanda-tanda yang harus kita ingat. Yang kedua, sering mengunjung orang sakit. Yang keempat, sering-seringlah melihat proses pengurusan jenazah. Sering? Halo? Sering, Pak? Bapak harus sering mengurusi jenazah. Kenapa? Ini melembutkan hati. Paling sering. Mana yang paling sering? Ini lembut hatinya. Karena tiap hari orang yang diurusi yang mati. Ibu harus paham mengkafani, memandikan, harus tahu. Ilmu ahkamul janaiz harus tahu. Karena apa? Suatu saat ada yang meninggal, kita bisa membantunya. Jamaah. Tapi ingat batasan aurat ya, Pak. Bapak tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Iya. Karena bagian dada ke bawah itu tidak boleh Anda sentuh. Walaupun itu ibu Anda. Yang bisa memandikannya adalah kaum perempuan atau suaminya. Yang berhak memandikan istri itu adalah suaminya. Yang berhak memandikan suami itu adalah istrinya. Dan Anda tidak boleh memandikan jenazah ayah Anda, karena itu aurat. Anda berapa kan? Aurat ada batasan, Pak. Jadi yang memandikan jenazah bapak kita itu adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak boleh. Sebaliknya, jenazah ibu perempuan tidak boleh dimandikan anak laki-laki, karena itu aurat. Tetap aja aurat. Banyak orang yang tidak paham, Bapak. Yang lebih afdol, jenazah seorang suami yang mandiin adalah istrinya, dan jenazah seorang istri yang mandiin suaminya. Gak perlu banyak orang. Karena apa? Terkadang jenazah punya aib. Kalau yang mandiin orang lain, terkadang mulut kita ini begitu kan? Makanya lebih afdol jenazah itu dimandikan di ruang tertutup, Pak. Nggak perlu di ruang terbuka. Makanya Bapak harus paham ahkamul janaiz, bagaimana urutan memandikan jenazah. Jadi kalau istri yang meninggal duluan, Bapak yang mandiin, nggak perlu orang lain. Karena Bapak udah tahu syariat.
Itu lebih afdal. Ini enggak, diserahkan sama orang. Lalu situ nggak bisa. Kok nggak bisa, nggak belajar. Mengkafani pun nggak bisa. Anda harus bisa mengkafani, Pak. Harus itu. Karena pasangan kalau yang meninggal lebih afdal yang memandikan pasangan suami istri itu yang memandikan, itu lebih afdal. Ingat, bapak Anda tidak boleh ibu yang memandikan. Ibu kita bukan kita yang memandikan. Karena ada aurat batasan yang tidak boleh disentuh dari leher sampai ke bawah. Halo? Baru tahu ya? Ya apa-apa. Harus tahu dulu. Karena ahkamul janais kita harus jelas, Pak. Bagaimana metode pemandian pemakaman kita harus jelas agar kita tidak salah. Jemaah, setelah ruh ditarik, ibu sakitnya itu pas di dada, 300 kali pedang diusung 300 kali sampai ngorok keluar. Nah, ketika ruh ini keluar, jasadnya masih di rumah, ruh ini kemana, Bu? Halo? Ini jasad di rumah, mau dimandikan dulu, mau dikafani dulu. Selama proses dimandikan, ruh ini kemana? Ibu jangan banyak nonton Senator Indonesia deh. Dia berkata, aku udah mati. Itu aku. Aku sudah keluar dari tubuhku. Halo. Ruh Anda diapit oleh malaikat yang mencabutnya. Dibawa kemana? Ke langit pertama. Dalam tafsir itu Katsir, Pak. 7 langit dihuni oleh 7 nabi. Yang pertama, Nabi Adam di langit pertama. Yang kedua, Yahya dan Isa di langit kedua. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi Idris. Yang kelima, Musa. Yang kelima, Harun. Yang keenam, Musa. Yang ketujuh, Ibrahim. Dan di manakah letak ruh manusia ketika jasadnya masih akan diproses kafan dan dimandikan? Disimpan di langit pertama di tempatnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam kalau melihat ruh yang baik senang, tapi kalau ruh itu bermaksiat dia memalingkan wajahnya karena ingat akan dosa-dosa yang pertama dia lakukan. Ibu, setelah dimandikan, dikafani, dihantar ke liang lahatnya, 7 langkah orang terakhir dikubur itu dihitung sampai jenazah ini tujuh langkah baru ruh yang dari langit dikembalikan lagi. Ibu, ruh itu dimasukkan lagi, Pak. Jadi Bapak sadar, ya Allah. Tapi uniknya, Pak, ketika ruh proses dimasukkan lagi ke jasad, Anda ini seperti orang lumpuh, Pak. Mau menggerakkan anggota badan itu susah, mau bicara itu susah. Tapi Anda sedang, ya Rob, aku udah mati ya Rob, ini liang lahat ya Rob. Tapi Anda susah. Hingga kata Nabi, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayuqulani lahu. Datanglah 2 malaikat mendudukkan Anda yang awalnya tidur, Anda disenderkan ke tanah. Itu yang mendudukkan siapa? Malaikat. Fayuqulani lahu, dan ditanya dengan 4 pertanyaan. Marabbuka, madinuka, mahadza rajul ladzi bu'itsa fikum. Itu pertanyaan yang pertama. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Madinuka, apa agamamu? Islam. Mahadza rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah manusia yang diutus membawa risalah kepadamu? Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, dari mana aku tahu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku baca Quran dan aku beriman padanya. 4 pertanyaan yang gampang tetapi susah. Karena apa? Allah tahu mulutmu takkan bisa mengucapkan apapun. Yang berbicara siapa, Bu? Imanmu. Marabbuka,
Anda nggak bisa, Pak. Marah bukan. Marah bukan. Nggak bisa. Karena Allah tahu mulut ini tempat dusta, mulut ini tempat tidak bertulang, mulut ini tempat hal-hal yang sering kita berbuat maksiat. Betul? Ditutup sama Allah. Yang menjawab siapa? Iman kita. Marah buka. Imanmu menjawab Rabbi Allah. Jujur, Pak. Madinuka dinil Islam. Tetapi bagi mereka yang bermaksiat, meragukan. La adri, madinuka. La adri. Itu jawaban menurut hadis. Jawabannya la adri. Ibu, ya Allah, fitnah kubur itu mengerikan. Dan Anda akan menikmati episode pertama di malam kubur. Yang paling berat itu ketika jenazah baru dikuburkan. Ya Allah, itu episode pertama yang berat. Nangis jenazah ini. Ya Allah, karena itulah yang menentukan dia bisa menjawab 4 pertanyaan menurut hadis yang harus Anda jawab. Ibu sudah hafal? Marabuka, Madinuka, Semoga iman kita istiqomah ya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan kubur. Lalu Ustaz, apa tanda-tanda jenazah yang husnul khotimah? Penting. Apa tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang jenazahnya dengan sendirinya, Bu, ketika mau wafat dia ucapkan kalimat begini sendiri, la ilaha illallah, sekali aja, la ilaha illallah. Bapak mampu mengucapkan dengan sendirinya tanpa bantuan orang, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Anda dijamin surga. Tapi itu berat, karena ketika ibu mau mati, setan itu datang menggoda ibu, ngomong kepada ibu. Yang malaikat berkata, setan bilang, jangan, Anda disibukkan untuk tidak mengucapkan kalimat itu. Makanya orang yang terbiasa berzikir kepada Allah spontan akan dimudahkan. La ilaha illallah. Maka siapa yang matinya mengucapkan kalimat ini, dakhalal jannah, masuk surga. Yang kedua, Pak, hadis riwayat Tirmidzi 982. Mautul mu'min biirkil jabin. Orang mukmin yang meninggal bagus keluar keringat di dahinya. Maaf. Ini, Bu. Jadi ibu kalau ada jenazah, pegang dahinya. Kalau dahinya terus mengeluarkan keringat, dipegang keluar keringat lagi, dipegang keluar keringat lagi. Ini tandanya mautul mu'min biirkil jabin, meninggalnya husnul khotimah. Pegang keringat. Jenazah perempuan pegang. Keningnya berkeringat, itu tandanya jenazah itu husnul khatimah. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad. Ma min muslim yamutu lailatul jum'ah atau yaumul jum'ah illa waqafallahu fitnatal qabri. Siapa seorang muslim yang meninggal malam Jumat, Kamis setelah maghrib, atau Jumat sebelum maghrib, maka dibebaskan dari fitnah kubur. Makanya orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat husnul khotimah, tetapi tidak dimakan mentah-mentah hadis ini, Pak. Karena kemarin koruptor ditembak hari Jumat. Sekarang pertanyaannya, koruptor ditembak hari Jumat, apakah koruptor yang makan uang rakyat ini masuk surga? Kita lihat dulu
Kalau memang ia pengurus masjid dan baik meninggal hari Jumat, bagus. Tapi kalau maling ayam ditembak hari Jumat dan dia mati, maka hadis itu tidak berlaku. Tetap jangan mentah-mentah menelaah hadis ini. Yang keempat, asyuhada khamsah. Yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mad'un, orang yang mati kena virus. Jadi kalau ada keluarga yang kemarin mati corona dan dia orang baik, maka syahid. Yang kedua, wal mabatun, sakit perut. Orang yang meninggal sakit perut itu syahid. Yang ketiga, wal goriku, mati tenggelam. Tenggelam di laut, tenggelam di sungai, itu syahid. Yang keempat, wasahibul hadmi, tertimpa reruntuhan. Orang yang mati tertimpa reruntuhan, gempa bumi, rumahnya runtuh dan dia mati, itu syahid. Yang kelima, fisabilillah, orang yang mati berjuang di jalan Allah itu syahid. Yang kelima, siapakah yang syahid? Al-mar'a tamuta bijum'in syahid, perempuan yang hamil meninggal, perempuan yang melahirkan setelah melahirkan meninggal, perempuan yang menyusui belum 40 hari selesai nifas meninggal, maka perempuan itu syahid. Ini hadis. Wanita yang hamil, melahirkan dan menyusui belum 40 hari, maka matinya syahid. Yang keenam, ribatun. Apa itu ribatun? Orang yang menjaga perbatasan negara. Anda punya anak tentara atau polisi, ditembak oleh KKB di Papua, mati gara-gara menjaga perbatasan negara, ini disebut ribatun. Maka siapa yang berjuang menjaga perbatasan sebuah negara, matinya mati syahid. Yang ketujuh, orang yang meninggal memperjuangkan hartanya. Man talaqa, siapa yang meninggal karena hartanya, maka dia syahid. Contoh bu, ibu naik motor jam 3 pagi ke pasar, dibegal di tengah jalan, motornya mau diambil tapi ibu berjuang, macam-macam. Dan ternyata Anda mati gara-gara motor, Anda masuk surga. Iya, makanya ibu kalau dirampok lawan, ada kalung tarik, lawan. Kalau ibu mati gara-gara kalung, Anda masuk surga. Masya Allah. Ini hadis luar biasa. Dan yang terakhir, siapapun yang meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah, maka dia husnul khatimah. Ingat, kita akan diwafatkan berdasarkan hobi dan kebiasaan, Pak. Kematian Anda akan ditutup dengan kebiasaan Anda. Buat bapak yang hobinya mancing, ada yang hobinya mancing, maka akan mati dalam keadaan siap-siap. Ibu, hobimu apa? Semoga hobi Anda ditutup dalam keadaan baik. Orang yang senang sholat meninggal dalam keadaan sholat. Orang yang suka baca Quran meninggal dalam keadaan baca Quran. Orang yang senang berpuasa meninggal dalam keadaan berpuasa. Orang yang senang bersedekah meninggal dalam keadaan bersedekah. Man tasaddaqa, siapa yang meninggal dalam keadaan bersedekah, maka syurga untuknya. Berpuasa juga, berzikir juga. Maka tidak sedikit kita lihat di Instagram, di berita, sujudnya lama, ternyata meninggal dalam keadaan sujud. Kiai Haji Maimun Zubir, Pak, seorang tokoh ulama NU, meninggalnya dikubur di Maklah, satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Jarang-jarang yang bisa dikubur di Maklah.
Setiap 2 tahun itu kubur mesti hancur karena panasnya kota Mekah. Ketika akan digali, sang penggali kaget karena utuh jenazahnya, wangi luar biasa seperti awal akan dikubur. Sampai bingung, berarti tidak usah ditindih, biarkan dia di situ. Utuh Pak, kainnya itu bersih. Ditanya sama pejabat Arab, siapa ini? Maimun Zubair. Kapan dia meninggal? Di kota Mekah, di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Masya Allah. Di kota Mekah, di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Berarti sudah tahu kebiasaan beliau seperti apa. Bapak kurangi mancingnya ya Pak. Salatullah